Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu tentang hari kenaikan Tuhan Yesus, mana kami akan mendengar apa yang menjadi makna karya kenaikan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan pengajaran tentang karya kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa saya akan menyampaikan karya kenaikan Tuhan Yesus? Supaya umat Kristen di muka bumi ini mengerti bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan, Yesus juga mempunyai maksud dan tujuan dalam kenaikannya. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dan inilah satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa bangkit dari alam maut. Dan dia juga yang naik ke sorga, dan dia juga nanti akan datang kedua kalinya. Sehingga jika ada yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan, merupakan kesalahan besar. Dan jika ada orang yang pindah dari kekristenan, juga salah besar. Dari seluruh kitab suci agama manapun, hanya di dalam kekristenanlah yang jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita buktikan bahwa Yesus mempunyai karya kenaikan, bukan sekedar naik, bukan sekedar berperpisahan dia pulang ke rumahnya, bukan sekedar itu. Yesus yang seorang diri, Yesus yang seorang diri, yang terbatas pada saat dia menjadi manusia, dia harus menjadi besar dalam menurunkan Roh Kudus. Itu yang pertama. Katakan amin. Jadi Yesus harus naik ke sorga. Coba kita lihat dulu sebelum saya lanjutkan beberapa pengajaran teologi tentang bagaimana karya kenaikan Yesus, yang tidak ada duanya dan mempunyai arti makna yang sangat penting yang harus dimaknai orang Kristen. Mengapa itu? Karena saya melihat banyak orang Kristen belum paham apa maksud Tuhan Yesus dia harus naik ke surga. Mari kita lihat Lukas 24 dulu, ayatnya yang ke-50 sampai 53. Ini baru satu babak atau satu sesi. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Sudah ketemu? Amin. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53. Sudah ditayangkan? Oke. Saya baca ayat 50, saudara baca ayat 51. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan menatap ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, saudara, yang pertama akan saya sampaikan bahwa Yesus naik ke sorga, dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesi pertama adalah saya mau katakan poin yang pertama adalah Tuhan Yesus sesuai dengan namanya. Kalau kita lihat Matius pasal 1, Immanuel. Jadi perpisahan Yesus dengan manusia yang lebih kurang 500 orang pada saat itu. Lebih kurang 500 orang pada saat itu. Tuhan Yesus menyatakan dia terus memberkati dan menyertai mereka. Amin. Jadi pertama dia selalu memberkati dan menyertai mereka. Immanuel. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Kalau Allah hadir berarti Allah selalu memberkati. Pasti orang Kristen senang kata berkat, betul? Siapa yang gak suka dengan kata berkat? Kita senang dengan kata berkat.
Tapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak merasa diberkati? Kenapa? Ada apa manusia tidak selalu puas dengan berkat Tuhan? Makanya ada firman, ada lagu pujian, hitunglah berkatmu satu-satu. Mari kita menghitung berkat Tuhan. Makna kenaikan Yesus adalah Tuhan yang selalu konsis dan komit terhadap janjinya, yaitu Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Katakan amin. Jadi kita orang Kristen harusnya bangga punya Tuhan yang selalu memberkati. Ya enggak? Tapi kenapa kita merasa dirinya susah, mengeluh. Kita harus perlu koreksi diri. Kalau khotbah hari Minggu lalu saya tentang the bestie atau kasih Tuhan. Dan kita lihat konteksnya pada saat itu 500 orang yang ada di sekitar itu dan di Betania. Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Tokoh utama di dekat Betania. Ada 3 orang tokoh yang memang sangat dekat dengan Tuhan sesuai dengan khotbah minggu lalu. Bestinya Tuhan. Kekasihnya Tuhan. Artinya apa? Orang yang dikasih Tuhan, orang yang dekat Tuhan, dan 500 orang lebih kurang pada saat itu. Kalau orang catatan Alkitab, kalau 500 orang itu bukan satu person by person. 500 orang itu adalah 500 kakak. Coba Anda bayangkan kalau 500 kakak. Ya, satu kakak taruhlah 2 orang. Kalau orang Yahudi jarang anaknya 2. Ya, taruhlah 2 orang. Jadi 4. 500 kali 4 berapa? 2000. Lebih kurang seperti itu. Itu the best-nya Tuhan. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Katakan amin. Lu mau gak amin sih? Tangkap dong secara roh. Ya. Jadi kadang-kadang orang Kristen kalau pendetanya bilang amin gak diaminkan. Saya dulu kalau hamba Tuhan, dulu waktu saya masih kuliah. Dan waktu masih saya jadi pengerja di suatu gereja. Kalau pendeta itu mengatakan amin, saya katakan, saya ambil, saya tangkap. Bukan kata mulut aja amin, tapi saya tangkap. Dulu ada pendeta bilang, siapa yang mau jadi gembala sidang? Saya tangkap. Siapa mau jadi penginjil? Saya tangkap. Siapa mau jadi dosen pengajar? Saya tangkap. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Saya tangkap. Kadang-kadang orang Kristen bilang amin itu dipikir, memang aslinya bahasa aman. Tetapi arti secara roh, amin itu harus kita genapi, kita iyakan, dan kita tangkap. Ini orang Kristen kalau bilang amin, pendetanya dianggap seperti ya pendeta-pendeta yang sebelah yang bilang amin terus tepuk tangan. Enggak. Saya gak perlu tepuk tangan. Ya, saya pendeta yang katakan amin, Anda tangkap. Amin. Kalau Anda ingin diberkati cuma sambil lalu, berkat itu nggak nyampe. Jadi harus Anda ada motivasi membuka diri kalau katakan amin, ya. Amin. Nah gitu loh. Hanya buku gembala yang keras. Dia mau nangkap. Nah, Yesus kembali lagi pada dia kenaikan Yesus, dia memilih the best-nya. Maria, Marta, Lazarus seperti khotbah kemarin, dia bersama sekitar 500 kakak. Dan dia memberkati mereka, dikatakan memberkati mereka. Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang selalu hadir. Omnipresent. Dia hadir selalu. Dia ada di mana-mana. Jadi Anda juga usah khawatir akan kehidupan, katakan amin. Kalau Anda merasa punya hutang gak bisa diselesaikan, nggak punya apa-apa, nggak bisa Tuhan, karya Tuhan kan, karya kenaikan Yesus adalah karya komitnya Tuhan selalu memberkati kita, katakan apa? Jadi Yesus pergi naik ke surga bukan berarti dia tinggalkan kita seperti anak yatim piatu. Dia selalu memberkati. Amin. Aminnya kecil. Amin. Ya, Anda harus tangkap. Ya. Anda harus tangkap bahwa Tuhan kita memberkati. Jadi kenaikan itu adalah menyatakan komitmen dia selalu tangannya memberkati.
Oke, itu yang pertama. Mari kita buka Kisah 1. Apa yang kita lihat maksud Tuhan naik ke sorga? Kisah 1 coba. Kisah Para Rasul 1. Ya. Oke. Kenapa Pak? Ayat berapa? Jauh banget Bapak. Mari kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Oke. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ada dua. Yang kedua ini kedua. Oke. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yang menulis adalah Lukas kepada Theophilus. Saudara, ayat 2. Sampai pada hari yang dilangkah, sebelum itu ia telah diberitakan oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara. Suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia membawa mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terus. Maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara. Tapi katakanlah dengan kuasa maukah berlulus dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba muncullah dua orang yang berpakaian putih di depan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang kasih, dalam nama Yesus yang kedua, pengajaran yang kedua bahwa Yesus naik ke sorga, karyanya adalah karya baptisan Roh Kudus. Ayat 5 dikatakan jelas sekali, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karya kenaikan Yesus yang sangat dahsyat yang kedua, selain tadi masalah berkat dan besti, dia juga akan memberkati orang dengan baptisan Roh Kudus. Ini banyak gereja yang tidak memahami bahwa sebetulnya baptisan Roh Kudus adalah hal yang penting. Amin. Tanpa baptisan Roh Kudus, saudara tidak akan menerima damai sejahtera. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak akan sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang sejati. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak tahu apa yang menjadi pengertian firman Tuhan. Ini yang ketiga, tentang pengertian firman Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan. Dia baca 10 kali, 20 kali, 100 kali, gak ngerti-ngerti. Sampai-sampai dua doktor teologi juga masih juga nggak ngerti tentang Tritunggal. Masih juga sudah doktor teologi masih berdebat tentang Tritunggal. Nggak pergi menginjili. Hanya jago kandang. Pada sebetulnya kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita harus pergi. Nanti kita lihat yang ketiga. Jadi yang kedua, begitu pentingnya baptisan Roh Kudus. Amin. Banyak orang tidak mengerti bahwa sebetulnya kenaikan Yesus secara fisik dia berangkat dengan tubuh kemuliaan, dia akan datang kembali dengan kuasa Roh
kudus. Yang sebentar kita 10 hari lagi kita merayakan itu apa? Pentakosta. Begitu pentingnya Pentakosta. Nah, kenapa begitu pentingnya Roh Kudus? Mari kita lihat. Kita loncat dulu Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Coba kita lihat. 14 ayat 26 sampai ayatnya 27. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Oke, saya akan bacakan 26, saudara baca ayat 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Saudara, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan daftar tinggi. coba, ini ciri orang yang punya Roh Kudus. Orang yang sudah dibaptis Roh Kudus ini yang ciri yang pertama adalah yaitu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama, dia akan memberikan apa? Penghiburan. Penghiburannya sejati. Kita menderita di muka bumi ini, nggak ada orang yang nggak menderita. Kita akan mengalami banyak masalah, persoalan, pergumulan, betul? Tetapi Tuhan adalah dengan kekuatan baptisan Roh Kudus kita akan dihibur, diberikan kekuatan, kemampuan, diberikan hikmat. Katakan amin. Makanya Tuhan harus naik ke sorga, ke karya kenaikan Yesus itu adalah yang ketiga adalah dia mampu memberikan penghiburan. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan sekalipun secara fisik dia berangkat, tetapi rohnya dia berikan kepada orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Amin, amin. Amin. Jadi kita harus dibaptis Roh Kudus. Jangan Anda bilang baptis air juga belum, gimana mau baptis Roh Kudus? Baptisan air adalah baptisan Yohanes, ya baptisan pertobatan. Makanya oleh Yohanes Calvin, baptisan percikan waktu masih kecil itu kan dia belum bertobat. Makanya oleh Yohanes Calvin diberikan katekismus. Diberikan katekisasi. Dan katekisasi tidak setahun seperti di gereja-gereja yang sekarang. Katekisasi Yohanes Calvin itu 3 tahun, 5 tahun, saudara. Sampai betul-betul Yohanes Calvin melihat orang ini sungguh-sungguh sudah bertobat. Tidak mencetak orang yang di sini begitu saja. Makanya di gereja kami menerapkan katekisasi 3 tahun minimal. Karena apa? Dia harus sungguh-sungguh bertobat dan mengenal kerajaan Allah. Makanya gereja-gereja sekarang saya heran cuma setahun. Dan itu hanya sekali seminggu. Itu pun kalau dia gak bolos. Apa yang dia bisa pelajari dalam setahun tidak cukup. Apalagi pendetanya yang sibuk dan itu ada ratusan orang. Kali mensidi 200 orang. Apa dia kenal itu satu-satu. One by one. Amin. Jadi perlu kita memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Baptisan air begitu penting. Baptisan pertobatan. Oke, Anda dibaptis percik waktu kecil, tapi Anda juga perlu baptis air dalam arti baptiso, menyelamatkan komitmen. Coba Kisah ayat 2 ayat 38. Saya nyimpang sedikit sebelum saya selesaikan ini. Kisah 2 ayat 38. Karena orang banyak alhi dengan kata baptisan air, baptiso. Ya, gereja-gereja banyak yang alhi dengan baptisan air. Oke. Pada Yohanes 3 ayat 5, apa dikatakan Nikodemus bertanya kepada Yesus. Apa Tuhan jawab? Jika orang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, orang itu tidak akan masuk dalam kerajaan. Mari kita lihat.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberimu dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosa. Dan kamu akan menerima karunia. Begitu pentingnya baptisan air, yaitu baptisan pertobatan, supaya kita diampuni dosa kita dan kita menerima karunia Roh Kudus. Berapa orang Kristen yang menyadari begitu pentingnya baptisan air? Baptis, suatu komit untuk kita bertobat. Katakan amin. Itu yang begitu pentingnya pengajaran ini. Banyak gereja alergi dengan kata baptisan air. Banyak gereja yang alergi dengan kata baptisan air. Tapi juga ada banyak gereja yang mengajarkan baptisan air begitu gampangnya. Main celup. Dan gampangnya gereja mengangkat CD. Hanya dengan modal 1 kali seminggu, setahun berapa? 54 kali pertemuan. Ada apa? Boleh ada apa? Betul enggak? Belum dengan bolosnya, dengan izinnya, belum dengan sakit. Saya kadang-kadang nggak mengerti. Begitu gampang. Pada pertobatan itu begitu penting. Jadi kenaikan Yesus mempunyai makna supaya orang Kristen betul-betul bertobat. Baptisan air. Coba Yohanes 3 ayat 5. Coba apa yang dikatakan Yohanes 3 ayat 5. Saya masih ingat apa yang dikatakan Nikodemus tuh. Sudah bertanya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 5. Apa ya? Apa jawab Yesus? Coba saudara baca sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah, tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Harusnya gereja menekankan pengajaran seperti ini. Bukan hanya berkat-berkat, itu sudah Tuhan komit bagi orang-orang yang dikasih the best thing. Amin. Gereja jangan hanya berpangku pada soal berkat. Teologi kemakmuran. Orang datang ke gereja sudah pasti diberkati. Nggak usah lu ngomong berkat. Berkat itu pasti ada. Jika engkau mengasihi Tuhan pasti berkat. Nah sekarang persoalan gereja berapa banyak yang mengajarkan engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukan saya menghakimi, ini kata firman loh. Kalau Anda mau protes sama Yesus, berani nggak? Nikodemus sudah guru besar, profesor agama. Dia bertanya kepada Yesus, bagaimana kita masuk dalam kerajaan sorga? Yesus menjawab, dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa itu dilahirkan air dan roh? Air itu tandanya Anda harus dalam baptisan air dan baptisan roh. Artinya apa? Anda harus bertobat. Amin. Makanya kalau gereja Protestan atau gereja Injili, kalau dia bukan gereja karismatik atau Pentakosta, ya oke lah dari kecil dia dibaptis percik, tetapi waktu gede dikatekisasinya betul-betul. Coba lihat di penjara itu. Nama di penjara itu banyak orang Kristen. Matius lah, si Markus lah, si Lukas lah, si Yohanes, si Petrus lah, itu enggak. Kenapa? Karena waktu kecil dipercik, waktu gede katekisasinya asal-asalan, dari di CD aja angkat CD. Saya bilang asal-asalan, berani saya katakan, karena cuma 54 minggu, 54 kali pertemuan, apa yang kita dapat? Di sini aja 3 tahun aja belum beres. 3 tahun aja sudah belum beres, apalagi kalau cuma setahun. Betul nggak? Pertobatan itu begitu penting, makanya diperlukan dibaptisan air. Kenapa sampai Yesus bilang ke Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan oleh air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lu mau protes sama Tuhan Yesus, silakan. Betul nggak? Bukan kata saya, itu kata Tuhan. Yesus berkata. Karena Yesus jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Aku berfirman, aku bersabda. Logos. Amin. Kembali kepada Yohanes 14.
Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dikatakan, Yohanes membaptis dengan air, sebentar lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Jadi untuk menerima karunia Roh Kudus, Anda harus bertobat dulu, baptisan air yang sungguh, baptiso. Amin, amin. Anda harus dewasa rohani. Gimana? Sedangkan Yesus saja umur berapa dibaptis? Umur 30. Ya, lihat sejarah. Ya, jangan lupa bapak-bapak pendeta, bapak-bapak gereja, gembala-gembala sidang. Yesus saja dibaptis di Sungai Yordan umur berapa? 30. Bukan bayi waktu Yesus. Umur 8 hari Yesus disunat. Umur 8 hari Yesus disunat. Umur 8 tahun atau 7 tahun Yesus masuk katekisasi. Umur 12 tahun, 4 tahun dia katekisasi. Catat itu, sejarah membuktikan. Bukan karangan saya, lihat sejarah Alkitab dong. Makanya Bapak gereja kok setahun, bingung saya. Umur 8 tahun Yesus masuk Bait Allah, diserahkan. Dan dia keluar 12 tahun. Dia ujian dengan para ahli Taurat di situ, ahli agama. Umur 12 tahun. Jadi 4 tahun Yesus ada di rumah Tuhan, katekisasi itu. Baru umur 30 tahun Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Halo. Jadi saya nggak tahu pengertian baptisan air oleh gereja-gereja hari ini, nggak ngerti. Penyerahan iya oke lah dipercik. Tapi waktu dia besar perlu, waktu dia mau akil balik, dia harus diajar dengan firman Tuhan dengan benar. Katakan amin. Bukan hanya diserahkan kepada gereja, tetapi juga keluarga ikut andil dalam mengajar anak-anaknya dalam firman Tuhan. Katakan amin. Nah, itu baptisan air. Baru baptisan Roh. Ini pun banyak gereja, ini pun, saya ulang lagi, ini pun baptisan Roh Kudus. Banyak orang gak ngerti. Padahal dengan Yesus naik ke sorga, secara fisik Roh Kudusnya yang turun, rohnya yang turun, rohnya. Jadi Yesus naik, rohnya yang begitu tidak terbatas. Omnipresent. Bisa ada di mana saja dan di setiap orang. Dia akan berikan roh. Katakan amin. Dia curahkan roh. Begitu pentingnya Roh Kudus. Sehingga apa? Yohanes 14, 26, 27 mencatat. Tetapi penghibur. Dia ada penghibur. Roh Kudus itu kerjanya, Parakletos itu adalah penghibur. Jadi kalau ada masalah, pergumulan, persoalan, Roh Kuduslah yang menghibur. Bukan teman, bukan saudara, bukan sohib. Ya, atau orang anak Betawi, sohib lo, enggak. Yang menghibur sohib kita siapa? Roh Kudus. Lu ngomong masalah lu, ya, masalah kita, lu sampaikan ke teman, kecurhat lu kepada sahabat, sahabatnya bilang apa tuh teman atau keluarga? Masalah lu bukan masalah gue. Derita lu bukan derita gue, betul nggak? Dia juga punya masalah. Tetapi penghibur sejati siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita punya persoalan atau masalah, datang ke siapa? Datang ke hula-hula. Kita orang Batak datangnya hula-hula. Datang hula-hula. Gue juga punya persoalan. Derita lu bukan derita gue. Ya enggak? Jadi kita datang kepada siapa? Roh Kudus. Nah ini orang banyak nggak ngerti Roh Kudus. Nggak ngerti. Jujur aja banyak, saya ini sebagai penginjil, konselor banyak. Orang nggak ngerti Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah Allah. Dia juga Tuhan. Jangan dikesampingkan.
Karena ada teori yang terlampau salah selama ini kita pegang pribadi ketiga, oknum ketiga. Ini yang paling salah teori gereja. Bukan teori Alkitab. Sehingga menyampingkan kata Roh Kudus. Pada Roh Kudus adanya rohnya Allah. Rohnya Tuhan. Katakan amin. Rohnya. Pada Allah juga roh. Tuhan juga roh. Amin. Dan kita buktikan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh siapa? Bapa oleh dalam namanya. Diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Berarti Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu enggak ya? Satu. Kenapa kita pisah-pisah? Diutus oleh Bapa dalam namaku. Yehova, Yesua Hamasia, Parakletos, 3 dalam kesatuan. Jangan kalian bikin pecah-pecah. Ini banyak orang Kristen bikin pecah-pecah. Dokter teologi suka pecah-pecah. Bikin pecah-pecah. Enggak, Roh Kudus ada keesaan dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan Bapa. Amin. Karena dibilang oknum ketiga, pribadi ketiga, jadi pecah kita pikiran. Itu kan buatan manusia. Pada Tuhan gak bilang begitu. Dibilang, oh diutus oleh apa? Bapa dalam namaku. Nah ini suka orang bilang, enggak, Roh Kudus bukan Yesus. Siapa bilang? Roh Kudus bukan Bapa. Siapa bilang? Diutus oleh Bapa dalam namaku. Inilah yang kadang-kadang orang Kristen terlalu pintar, dokter teologi, tetapi gak bisa menginjili. Dialah yang akan mengajarkan, ini fungsi Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua akan yang kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita punya permasalahan, punya persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia akan mengajarkan, dia memberi hikmat. Dia akan mengingatkan firman Tuhan. Marilah yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan ketenangan. Jadi kalau kita punya persoalan, Tuhan yang hibur. Dan Tuhan akan berikan way out solution. Amin. Jalan keluar solusi. Amin. Dia berikan jalan keluar. Makanya saudara, orang Kristen harus tahu. Datangnya ke siapa? Roh Kudus. Dia juga Tuhan. Jangan pisah-pisahkan. Ada orang nggak ngerti nih. Gereja harus mengajarkan Roh Kudus adalah juga Tuhan. Dia juga Bapa. Jangan dipisah-pisahkan. Orang suka pisah-pisahkan sehingga orang tidak menghargai Roh Kudus. Terus apa dikatakan? Tinggalkan bagimu damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jika ada yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita tidak lagi gentar terhadap kehidupan di dunia ini. Amin. Apapun persoalan, gak usah takut. Kalau waktunya mati, ya mati aja. Betul gak? Damai sejahtera. Ada damai, ada kesejahteraan. Amin. Dua suku kata, damai, sejahtera. Coba lihat orang yang suka ngamuk-ngamuk itu. Itu gak ada damai, itu setan di dalam dirinya. Dan sejahtera. Makan nasi dengan kecap sejahtera. Tidak harus sejahtera itu harus makan nasi dengan kuyup hai. Amin. Jadi damai sejahtera, hidup tenang. Betul nggak? Tidak memperebutkan harta warisan. Orang Kristen banyak memperebutkan harta warisan dari suku saya apalagi. Paling banyak itu mempersoalkan. Kalau saya dan istri, puji Tuhan, saya dan istri sudah komit. Tidak memperebutkan, tidak mempeributkan harta warisan. Mau dapat puji Tuhan, nggak dapat puji Tuhan. Katakan amin. Sehingga kita pikiran tenang, ada damai, ada sejahtera. Karena saya bilang sama istri dan istri saya juga bilang, karena rumah kita yang lebih besar dan hebat ada di sorga. Karena kita mati nggak bawa apa-apa, betul nggak? Betul nggak? Orang yang kejar harta terus, ada damai nggak? Mungkin awal-awal dia suka cita kedagingan. Tapi lama-lama saking kayanya, saking ini dia juga resah. Apalagi mau mati.
Makanya saya lihat orang yang kejar harta, akar segala kejahatan adalah Cinta uang. cinta uang. Banyak tuh yang katanya anak Tuhan yang duduk sebagai menteri sekarang ini. Kejar harta terus. Jangankan menteri, ada dulu bahkan mantan pejabat. Karena jadi masalah masuk penjara KPK ya kan? Karena cinta korupsi lah. Itu karena nggak ada Roh Kudus. Saya jamin itu nggak ada Roh Kudus. Itu ciri-ciri orang yang nggak ada Roh Kudus. Orang yang korupsi, yang sibuk dengan segala pekerjaan, tapi tidak pernah melayani. Hoi, halo. Anda boleh jadi direktur, Anda boleh jadi komisaris, tapi Anda harus melayani Tuhan. Amin. Betul nggak? Saya pernah ceritakan, saksikan bagaimana Dato' Jem di Malaysia. Dia owner daripada 8 perusahaan PT Rimbun Hijau. 8 perusahaan besar-besar. Dia kaya. Mobil Mercy-nya berapa? Dan kursinya berapa? Dia kasih saya 1. Rumahnya berapa? Dia kasih 1, saya 1. Di Malaysia. Maksudnya kasih pinjam, bukan kasih milik ya. Jangan pikir, kasih itu. Tapi dia setiap pagi dia melayani. Sebelum ibadah dia sapu, dia pel gereja. Setelah bubar juga dia bersihkan itu gereja. Coba, orang kaya, owner. Tapi di Indonesia ada nggak seperti itu? Ada nggak? Hampir-hampir tidak ada. Kalau ada, puji Tuhan. Ciputra. Ya almarhum Ciputra karena dia ditegur Tuhan. Jadi kita bukan masalah punya kerjaan yang sibuk. Kita harus melayani, ada damai sejahtera. Katakan amin. Jadi damai sejahtera. Bukan karena harta. Lu makan cuma nasi sama bubur atau nasi bubur juga nggak masalah. Ya kan? Saya ingat waktu awal saya ikut jadi anaknya Tuhan. Saya jadi anaknya Tuhan. Apa yang saya makan? Cuma nasi doang itu udah bersyukur sama garam sama cabai rawit. Sama kecap. Udah luar biasa. Padahal dulu waktu saya kerja di Bank Indonesia. Makanan yang kelas internasional. Makan siang di Presiden Hotel Indonesia. Paling jelek kantin BI. Itu paling jelek. Makanan internasional. Semua udah saya makan. Cuma nanya orang aja yang belum saya makan. Paham? Jadi kalau kita sudah ada Roh Kudus, damai saja, tidak mempeributkan. Oh, si itu enak ya. Si itu. Kadang-kadang kita orang Kristen suka bilang, wih, ngeliat orang kelihatannya indah-indah. Lu nggak tahu dia stres. Jangan lihat rumah pondok indah. Jangan lihat kota wisata rumahnya gede-gede. Coba lihat isinya, bagaimana kehidupan mereka. Betul nggak? Betul nggak? Teman saya waktu datang melayat dan menghibur waktu mertua laki saya meninggal, orang bilang rumah mertuanya Pak Johan begini ya, asik ya. Sadar mati saya, lu taunya cuma dari lu nggak tahu susahnya di dalam, persoalan di dalam begitu sampai hari ini. Betul nggak? Jadi jangan lihat luarnya. Jadi damai sejahtera, jangan lagi suka lihat-lihat kiri kanan, mobilnya bagus, semuanya bagus. Lu nggak tahu susahnya. Dia pakai mobil bagus tapi utangnya banyak. Dia rumahnya bagus tapi cekcok melulu. Ntar yang ini bagian kamar dapat siapa ya? WC-nya untuk siapa ya? Ini kan jadi begitu persoalan, betul nggak? Itu nggak damai sejahtera. Kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus, dia hidup dengan sukacita, tidak gelisah dan tidak gentar hati. Katakan amin. Amin. Jadi Roh Kudus itu begitu penting. Anda harus dibaptis Roh.
Ya, oke, paham sampai sini? Kenapa Yesus harus naik? Paham? Paham? Ini yang kedua. Sekarang kita kembali kisah para rasul 1 yang tadi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Setelah kita dibaptis Roh Kudus, lihat ayat 6. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, ini kan kekonyolan murid Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kapan mau pulihkan bangsa Israel, Tuhan? Kapan pulihkan kami, Tuhan? Murid Tuhan belum dibaptis Roh. Murid Tuhan belum dibaptis Roh. Makanya dia perlu naik ke sorga supaya Roh Kudus turun. Coba lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Kalau Roh Kudus ada, engkau jadi saksi Yesus. Berapa dari kita jadi saksi Yesus? Nanti dengar Pak Komselnya Bu Anti hari Jumat. Berapa kita yang mau jadi saksi Yesus? Ladang begitu kata firman Tuhan. Tapi pengerja sedikit. Tapi kalau menurut saya bukan sedikit, tidak ada. Ladang penuaian pelayanan banyak. Tapi anak STT mau dikirim gak ada. Maunya di kota. Betul nggak? Banyak anak STT, coba lihat. Sampai hari ini saya jujur saja, belum ada anak STT ngacungkan jari. Pak, utus saya, Pak. Ini dosen. Nggak ada tuh. Dari berapa lulusan anak STT Hamil nggak ada yang angkat tangan. Pak, utus saya. Nggak ada. Malah yang kurang aja banyak mahasiswa saya bilang begini, Pak, tolong dong cari pelayanan di kota. Di kota. Ada yang lebih kurang ajar lagi. Pak, kalau saya lulus, tolong Pak, saya mau di Singapura. Buset nih orang, saya bilang. Jadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea sampai Samaria, sampai ke ujung katakan apa? Jadi fungsi Roh Kudus nanti turun itu. Kalau kita sudah dibaptis, kita punya kuasa. Amin. Amin. Makanya saya sedih hari ini. Mana anak STT yang mau dikirim? Tuh Malaysia tuh. Dari mulai Tebedu sampai Limbang tuh. Perlu banyak hamba Tuhan. Perlu. Saya punya keponakan di sana. Dia buka gereja di kota Bandar Sibu. Bandar Sibu. Tapi dia punya pelayanan di perkebunan, ada 5 atau 8 tempat. Dia kucar kacir, dari pagi bawa mobil kancil sampai di sana terus. Coba. Dia pulang pergi tuh, aduh capeknya. Kalau hari Minggu dia capek, Sabtu Minggu capek. Dia bilang, Tulang, tolong kirim dong anak STT-mu, lulusan anak STT ke sini. Sampai hari ini dari 2006 dia minta sampai hari ini berapa tahun? 2006 sampai 2022 nih berapa tahun sekarang? 16 tahun. Ya 16 tahun ya. 16 tahun ladang begitu menguning di sana tapi pengerja tidak ada. Bukan lagi sedih. Lulusan STT nggak tahu kemana. Sibuk bikin jurnal. Kan rektornya suka paksain bikin jurnal. Dosen juga. Kapan menginjil lu? Cuma jago kandang teori doang. Padahal bukan itu yang Tuhan minta. Itu urusan dunia. Urusan kerajaan surga lu menginjili melayani. Amin. Amin. Amin.
jadi saksi Yesus. Oke, kita setuju sampai situ? Jadi Tuhan Yesus turunkan Roh Kudus bagi orang-orang destinya Tuhan supaya menjadi saksi Yesus. Kalau kau mau dibaptis ada kuasa. Dan kau kirim. Jadi maaf, seribu maaf, banyak lulusan STT tidak dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Karena dia mau hanya di kota, nggak pernah jadi saksi Yesus. Dia sibuk cari PK, dia cari popularitas. Termasuk rektornya, termasuk dosennya. Makanya lembaga STT harusnya lembaga itu lembaga pendidikan menjadikan orang misionaris. Bukan menjadikan ahli Taurat. STT sekarang berubah menjadi fungsi menciptakan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Coba tunggu panggilan. Kok jadi lulusan STT tunggu panggilan? Harusnya sebelum dia tamat sudah mengkreasi untuk pelayanannya, betul nggak? Dia kreasi untuk pelayanannya. Saya ingat waktu saya kuliah S2, waktu saya MA aja sudah diwajibkan 1 minggu harus melayani. Di hari Sabtu dan Minggu kita harus menginjili. Nah udah kreasi bikin ministry sendiri, bikin gereja. Ya ini malah nunggu panggilan. Pak Pendeta, Pak dosen tunggu panggilan ini udah ngelamar. Ya pendeta ngelamar. Hari gini banyak pendeta nunggu panggilan, dosen juga. Banyak dosen teologi tidak mengembalakan, banyak dosen teologi, maaf aja saya kasih tahu, tidak menginjili, banyak. Bukan saya menghakimi, banyak, ini dasar penelitian. Jawa kandang, banyak. Karena sibuk dengan bukunya, sibuk dengan jurnalnya, tapi dia nggak sibuk dengan pelayanannya. Yang pernah lagi saya mau marah itu, ada dulu orang badan akreditasi, bangga banget dia. Lu dalam hati saya, lu ntar dihakimi Tuhan. Lu boleh bangga lu punya kum tinggi, tapi lu tanya berapa jiwa yang sudah kau layani, kau injili jadi terima Yesus, dan berapa orang yang dibaptis. Itu yang ditanya Tuhan, bukan berapa kummu, berapa kreditmu menjadi seorang mau gelar jadi profesor. Paham sampai sini? Ya, jadi kita akan menerima kuasa. Jadi orang yang jadi Yesus naik ke surga, karya kenaikan itu harus diikuti dengan karya Roh. Amin. Oke, saya menyimpang dikit, ini Tuhan ingatkan lagi. 2 Korintus 3 coba. Ini yang sering kita lihat. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Ini yang perlu kita simak, coba. Ya. 14 sampai 18. Saya akan bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, dan sebab sampai hari selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Kristus, lihat, ada kata Kristus yang menyingkapkannya. Lihat, apa ya? Katakan 2 oknum dia ini yang geblek ya. Kristus yang menyingkapkan, ada kata Kristus. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada. Amin. Tuhan itu kata Kristus ya. Coba sekarang ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Coba tadi merujuk Yesus adalah Tuhan. Sekarang sebab Tuhan adalah roh. Jadi Yesus juga roh juga tuh. Lihat. Jangan kamu pisahkan Yesus dengan roh. Pada Yesus karya kenaikan, dia juga roh yang akan turun, amin. Jangan geblek dengan ajaran-ajaran yang sesat. Membedakan antara Yesus dengan roh dan Bapa itu satu. Bagaimana kesatuannya nanti? Anda tahu bahwa dalam rohnya itu ada keesaan, amin. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada Jadi roh Allah, Roh Kudus, itu juga Tuhan, itu juga Kristus. Jangan dipisahkan. Banyak ajaran terlampau, banyak ajaran memisahkan itu. Kalau
Memisahkan dalam fungsi dan pekerjaannya is okay. Tapi lu ada bikin pribadi oknum ketiga itu kan ketawain. Itu firman, bukan kata saya, bukan pengajaran Bapak Gereja. Ini firman, back to basic, back to Injil. Amin. Sebab Tuhan adalah roh, di mana roh Allah di situ ada kemarin. Makanya orang perlu dibaptis. Jadi karya kenaikan dan karya Roh Kudus itu satu. Dari mulai karya penebusan, karya alam maut, karya kebangkitan, karya kenaikan, karya Roh Kudus, karya kedatangan Yesus kedua kali adalah satu. Dia juga. Karya penciptaan dia juga. Amin. Amin. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubungan, karena kemuliaan itu datangnya dari apa? Dari siapa? Tuhan yang adalah roh. Kata siapa? Firman. Jangan pisah-pisah. Tuhan adalah roh. Sudah katakan titik, nggak usah pakai koma. Maka itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Coba lihat kesan di sini. Datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi Yesus juga Tuhan dan Roh Kudus juga adalah Tuhan. Apakah dia Bapa juga? Coba lihat. Maka kita diubah menjadi serupa dengan dalam kemuliaan semakin siapa? Bapa enggak? Bapa juga. Jadi kita diubah serupa dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Bapa. Kejadian 1 ayat 20. Jadi jangan coba-coba pisahkan Tritunggal itu. Itu ciptaan bapak-bapak gereja dulu. Udah usang itu. Udah usang itu. Jadi kita belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Tuhan adalah roh. Dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Berarti sama dengan Bapa. Amin. Itulah fungsi kenaikan Yesus, supaya rohnya turun yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang terbatas sebagai manusia, dia akan naik. Dia naik dan turun rohnya yang tidak terbatas, yang diutus dalam Bapa dalam nama Yesus. Diutus Bapa dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus juga Yesus, dia juga diutus oleh Bapa. Aduh, kata-kata itu jangan dibikin ribet. Banyak orang Kristen nggak ngerti karena ribet. Ribet apa? Karena pengajaran Bapak bacalah Alkitab, Anda boleh ngerti. Supaya bisa mengerti Yesus Kristus yang menyingkapkan oleh apa? Roh Kudus. Katakan amin. Jadi itu karya kenaikan. Amin. Nah, banyak orang nggak ngerti ini. Nah, makanya Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kita lanjut karena waktu. Saya ingin diingatkan waktu, sudah 1 jam lebih. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Apa dikatakan di situ? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Jadi Yesus Kristus naik ke sorga untuk pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan semuanya. Pemulihan zaman, pemulihan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, destinya Tuhan semua dipulihkan. Amin. Termasuk apa? Kerajaan Israel. Bagaimanapun Israel adalah pilihan Tuhan, daulatnya Tuhan. Kita nggak bisa pungkiri. Kita nggak bisa protes, nggak bisa demo, nggak bisa revolusi kita kepada Tuhan Yesus. Betul nggak? Ini janji Tuhan sampai pemulihan bangsa Israel. Amin. Amin. Ini fungsi yang ketiga. Sekarang fungsi yang keempat. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Saya cepat aja. Yohanes 14 ayat 6. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Tadi yang ketiga tadi dia memulihkan bangsa Israel. Sedangkan Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan? Ayat 6. Ayat 3. Sorry. Apa dikatakan? Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan apa? Tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatmu, supaya di
Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia menyediakan tempat di Uranos. Dari Firdaus kita akan menikmati nanti Uranos, surga. Amin. Kita akan disediakan tempat. Makanya Yesus sebagai fisik dia harus berangkat, rohnya yang turun. Amin. Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Makanya Yesus ini Tuhan yang hidup, hanya satu-satunya yang bilang begini. Dia menyediakan. Ada jaminan. Berapa banyak orang dari saudara sepupu kita yang jadi masuk Kristen gara-gara kata-kata ayat ini. Ada kepastian menyediakan tempat di sorga. Makanya dikata Yesus kepadanya ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan. Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dia hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Coba. Itu kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau ada orang hamba yang dari saudara sepupu mengatakan di mana letak Yesus deklarasinya sebagai Tuhan ini deklarasi dia menyebutkan dirinya Tuhan dan juga Bapa. Orang nyari di sini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berarti Bapa dan Aku adalah satu. Jangan 10. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang kita pecah-pecah oknum kedua? Aduh, itu buatan Bapak gereja. Udah Bapa dan Yesus Roh Kudus adalah satu. Sudah. Shema Israel, Jehovah Elohim, sudah selesai. Gak usah pakai koma. Oke. Itu fungsi Tuhan, karya kenaikan. Karya kenaikan Yesus membuat dia datang kedua kali. Dia akan menyiapkan tempat kita di sorga. Hebat nggak Tuhan kita? Dia siapkan, dia datangkan Roh Kudus, ya, dan dia juga akan datang lagi kedua kali jemput kita. Amin. Amin. Di awan-awan Oke. Sampai sini ngerti? Paham? Jadi dia menjadi karya kenaikan Yesus untuk menjadikan tempat bagi kita di sorga di Uranos. Dan dia juga akan memberikan kita jemputan. Nanti sangkakala awan kemudian datang tuh, kita naik lagi. Amin. Makanya ada orang bilang ini zamannya sudah anjaman. Oh, pendeta geblek, saya bilang geblek, dokter teologi geblek. Oh, sekarang ini zaman akhir, belum akhir zaman. Nanti Tuhan akan datang, baru dia angkat kita. Amin. Orang belum pengangkatan kok udah dibilang akhir zaman. Nah, ini kadang-kadang bingung membalikkan kata terminologi. Saya paling nggak suka ada permainan kata seperti itu. Saya orang dosen filsafat ilmu. Harusnya dengan hakiki yang benar. Amin. Amin. Oke. Lanjut. Dalam Matius 28. Fungsi Tuhan untuk memberi kenaikan Yesus. Supaya apa dia naik? Matius 28. Kok ya? Matius 28 ayat 19. Kok Matius? Oke, coba kita lihat Matius 28 ayat 19-20 apa dikatakan? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Fungsi atau karya kenaikan Yesus adalah diikuti dengan berita amanat agung. Amin. Pengutusan menjadi saksi Yesus, kisah 1 ayat 8. Dan jadi kita
melakukan berita amanat agung. Kita menjadi pemberita, bukan hanya pintar di gereja, tapi kita harus pergi keluar. Bukan hanya pintar di kampus, tapi kita harus pergi keluar. Bukan hanya pintar seminar, bikin jurnal, tapi kita juga harus pergi keluar. Katakan amin. Katakan amin. Makanya kampus sampai saya protes. Kok nggak ada mission trip? Indonesia memerlukan kampus melakukan mission trip. Gereja-gereja harus melakukan mission trip, bukan kunjungan, mission trip. Menginjili bukan kunjungan. Bukan hanya KKR, tapi penginjilan. Lakukan berita amanat agung. Ajarlah mereka, bukan hanya ajar mahasiswa, tapi ajar orang-orang di luar. Fungsi kampus juga mengajar di luar. Ini kadang-kadang lupa. Hanya ingin dicatat saja hanya mengejar tidak mengejar Alkitab, tidak mengejar perintah Tuhan. Makanya rektor dosen harus belajar mission trip, harus menginjili. Terapkan ilmumu bagaimana menginjili banyak orang. Pergi ke Malaysia sana, pergi ke sana, ke Papua kau, pergi ke Kolaka sana, pergi kau ke Bengkulu, pergi kau ke Lampung, ke Pekanbaru, ke Riau, sana pergi. Jangan ngumpul di kota aja. Jangan jauh kandang. Tuhan gak catat itu. Yang Tuhan catat waktu kau menginjili satu orang berterima Yesus dan bertobat, malaikat di sorga berlaksa-laksa memuji Tuhan dan bersuka cita. Katakan amin. Itu firman. Bukan kata dirjen, tapi kata firman. Mana kau perintah? Ikut lebih takut kepada perintah Tuhan atau perintah manusia? Kalau saya takut ke perintah Tuhan, karena nanti saya mati, itu yang Tuhan saya pertanggungjawabkan. Amin. Bukan dirjen yang saya pertanggungjawabkan, tapi kata Tuhan yang saya pertanggungjawabkan. Katakan amin. 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 Karena apa? Ada banyak dosen, rektor apa? Fungsinya bukan apa? Untuk dapat sertifikasi, dapat uang bulanan, gaji bulan. Ya sama aja lu jadi pegawai. Fungsi kita melayani, melakukan berita amanat amin. Amin. Lu percaya dong Tuhan Yesus berkati. Amin. Ikuti kata Tuhan, ikuti Paulus, jejak-jejak murid Tuhan. Lakukan berita amanat agung. Sampai lu baptis itu orang-orang. Sampai orang itu bikin gereja. Pemuritan. Makanya saya himbau jemaat HAMI yang sedikit ini jadi jemaat yang bukan hanya jemaat bodoh, bukan jemaat yang diam, bukan jemaat yang pasif, tapi aktif. Menginjili, jadi saksi Yesus, beritakan amanat katakan amin. Ya. Pengusaha besar siapa? James, Dato James, coba dia pergi ikut penginjilan. Nah, kita bukan pengusaha, bukan apa, nggak ada menginjili, sibuk cari uang terus, kaya enggak. Nanti kalau ditanya Tuhan berapa jiwa ke bawah, nggak ada Tuhan. Saya aja malu dengan gelar doktor saya dan profesor saya. Malu. Petrus kali KKR 3.000 orang bertobat. 3.000. Malu saya dengan Petrus saja saya masih malu. Ya. Mari kita betul-betul mengejar target Tuhan. Targetnya itu Tuhan. Amin. Amin. Nah, itulah perintah Tuhan dalam kenaikan Yesus. Banyak hal dicatat dalam kitab Injil. Saya akan batasi khotbah saya 10 menit lagi bahwa Tuhan datang, Tuhan naik itu punya fungsi. Amin. Ada fungsi. Yang pertama tadi kita jangan lupa memberkati. Amin. Memberkati. Dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 50. Ini luar kepala nih. Nggak ada catatan. Saya hanya buka Alkitab kok. Nih, contoh Alkitab doang. Saya nggak buka ada catatan. Semua ada di sini.
Ya. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Tuhan naik supaya ada baptisan Roh Kudus. Jadi sebelum baptis Roh Kudus Anda bertobat dulu yang disebut baptiso atau baptisan komitmen. Yang kedua dalam Kisah Para Rasul 1 apa? Tuhan memerintahkan kita menjadi saksinya Yesus. Dia minta kita jadi saksi Yesus. Amen. Yang ketiga, Kisah Rasul 3 ayat 21. Tuhan dia naik ke sorga untuk apa? Memulihkan kerajaan bangsa Israel. Memulihkan. Kita ini bangsa Israel. Kita akan dipulihkan. Katakan apa? Dia kata, Anda mau dipulihkan nggak? Kalau saya mau tangkap kalau ada pendeta bilang begitu. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 26-27. Dengan dia naik ke sorga, karya kenaikan dia turun Roh Kudus supaya kita karena Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas, dia menghibur dan memberikan way out dengan mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan apa yang Tuhan berikan, hikmat marifat. Dan ayat 27, dengan dia naik ke sorga dan dia menurunkan roh yang tidak terbatas itu rohnya, supaya orang punya damai sejahtera. Amin. Dan tidak perlu takut dan gentar terhadap semua masalahmu, hidupmu. Engkau damai sejahtera. Amin. Nah, kalau ada orang yang suka bikin ribut-ribut itu nggak ada damai sejahtera, berarti dia ada setannya, nggak ada Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18 adalah Tuhan adalah roh. Sehingga dia perlu naik supaya rohnya yang turun. Amin. Roh itu untuk memerdekakan, roh itu juga memberikan kita kemuliaan seperti Bapa di sorga. Itu fungsi Tuhan naik ke sorga. Yang terakhir. Belum terakhir. Yesus naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita di Uranus. Dan dia juga akan turun kedua kali. Itu dia. Dia harus naik. Dia menyediakan tempat. Yang terakhir. Dia perlu naik karena supaya apa? Supaya pemberitaan amanat agung tersebar ke seluruh dunia. Itu perintah Tuhan. Bukan perintah dirjen. Amin. Amin. Bukan perintah manusia. Kita perintah Tuhan beritakan amanat agung. Makanya dia naik. Dia kasih kuasa Roh Kudus supaya kita apa? Memberitakan amanat agung. Yuk kerjaan apa? Posisi Anda status apa? Beritakan amanat agung. Yuk mau rumah tangga, yuk anak sekolah, yuk mau guru, yuk mau apa pengusaha yuk mau pejabat, tetap beritakan amanat agung. Jangan takut. Payah nih orang Kristen nih. Bener payah Pak. Payah. Makanya Indonesia ini susahnya maju di situ kekristenannya. Kalau saya bandingkan dengan Malaysia, jauh. Murid saya yang udah jadi pendeta, menginjili terus. Datang di Indonesia. Murid yang saya ajarkan, nggak ada yang bisa dikirim. Kan aneh. Jadi saya bingung. Memang di Indonesia saya akui angkat jempol. Kalau untuk pendidikan teologi jago di Indonesia. Lebih jago memang, saya akui. Banyak menciptakan doktor-doktor teologi. Apalagi dokter teologi kaleng-kaleng. Karena banyak estetik kaleng-kaleng. Ya. Berjago, Indonesia jago. Tapi kalau ditanya penginjilan, maaf aja. Maaf aja. Saya bilang. Maaf.
Malah orang luar, orang bule yang datang ke Indonesia untuk injili. Coba lihat ke Papua tuh. Orang bule. Memang ada penginjil orang Indonesia, coba bisa dihitung sedikit. Tapi orang bule banyak besar. Misionaris orang bule banyak. Pada STTHB banyak di Jakarta. STT banyak di Jakarta. Bingung saya. Apa sih otaknya para rektor itu, saya nggak tahu isinya apa. Coba kalau isinya firman Tuhan Roh Kudus, dia akan kirim tuh mahasiswa misentrik ke Papua tuh. Jogja lah minimal, yang paling dekat kalau nggak ada biaya. Ya. Itu fungsi Roh Kudus. Tuhan naik tuh supaya kita memberitakan amanat agung. Amin. Makanya saya dulu bangga dulu. STHB pertama waktu saya dirikan, kirim mahasiswanya. Pang. Oh, gereja peminta, tambah lagi. Itu di Jogja banyak. Kirim. Kurang Pak, tambah lagi Pak. Sekarang boro-boro. Banyak gereja butuh tapi gak ada yang bisa dikirim. Benar Pak Pendeta. Lulusan STT mana? Jujur aja. Ngelamar lagi. Bingung saya. Harusnya kreasi bikin jemaat, bikin ministry. Ini sudah dibantu cari, masih juga. Ya, jadi Tuhan Yesus naik supaya berita amanat itu terjadi, terutama di Indonesia ini penting. Ya, penting. Amin. Saudara diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati tentang pengajaran teologi karya kenaikan Yesus. Itu begitu pentingnya Tuhan. Supaya kami paham sebagai orang Kristen di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Supaya kami mengerti kenaikan Yesus itu ada maksudnya. Tuhan yang secara fisik dia naik ke surga. Bila rohnya turun, yang tidak terbatas untuk bagi setiap orang yang percaya dan destinya Tuhan. Untuk kami diberkati Tuhan. Untuk kami diberikan kuasa, dibaptis Roh Kudus. Dan kami dipulihkan bangsa Israel. Dan kami menjadi saksinya Yesus. Dan kami juga akan diubahkan dalam kemuliaan Tuhan. Dan kami akan diajar Tuhan dan dihibur. Dan kami diberikan pengajaran firman Tuhan. Dan kami juga akan diberikan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kami punya keberanian. Dan kami melakukan berita amanat agung ya Tuhan. Dalam karya kenaikan. Itu harus kami pahami Tuhan. Dan kami juga sudah disediakan tempat di surga Tuhan. Tuhan Yesus naik untuk supaya kami mempunyai tempat di surga. Tuhan Yesus juga naik untuk menjadikan dia datang kembali kedua kali menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Banyak pengertian tentang yang masih banyak lagi pengertian karya kenaikan Yesus. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bestinya Tuhan. Untuk mengerti kami untuk melakukan berita amanat. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Diberkati firman Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan buat kita saat ini. Dia semakin diberkati dalam pelayanan dan juga keluarga. Sekarang kita akan masuk dalam pengakuan dosa.